Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ardi Ramadhani dengan NIM 2010411132 akan menjelaskan tentang teori evolusi manajemen sesuai yang saya pahami. Yang pertama, evolusi manajemen. Di sini ada early management yang dikemukakan oleh Robinson Coulter, yaitu sistem yang dilakukan pada masa kerajaan dan sistem masih sederhana, yaitu di mana masa-masa kerajaan para rakyat itu bisa dipekerjakan sebagai pengawal, pesuruh maupun sebagai pedagang. Jadi semua profesi bisa dilakukan. Selanjutnya, Industrial Revolution menurut Adam Smith, di mana sistem ini sudah menekankan bahwa setiap orang harus mempunyai salah satu profesi, dan untuk mendapatkan profesi tersebut kita harus mendapatkan pembelajaran terhadap profesi tersebut, karena tidak sembarang orang mendapatkan gelar profesi ini tanpa ilmu dan pembelajaran. Yang selanjutnya, bureaucratic organization yang dikemukakan oleh Weber, yaitu division of labor, yaitu pembagian kerja, di mana di sini sistemnya sudah ada pembagian yang sangat rapi. Yang kedua, authority hierarchy, adanya struktur dan seorang pemimpin, yaitu rantai komando. Bisa dilihat dari struktur pekerja, dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kayak seperti itu. Yang selanjutnya, formal selection, di mana untuk mendapatkan pegawai yang mempunyai elektabilitas yang tinggi, sebuah perusahaan harus melaksanakan sebuah seleksi yang sangat ketat yang bertujuan untuk mendapatkan SDM yang sangat baik dan benar. Yang selanjutnya, formal rules and regulation. Tentu saja di balik perusahaan pasti ada peraturan untuk mengatur semua kinerja pegawai yang ada di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, impersonality, penentuan keputusan sebuah perusahaan oleh rapat, di mana untuk memilih sesuatu, sebuah perusahaan harus dilaksanakan rapat agar mendapatkan sebuah pilihan yang benar dan tidak menekankan dengan satu suara. Yang selanjutnya, career orientation, di mana perusahaan ini harus mempunyai rencana ke depannya, apakah harus semakin maju atau berhenti di tahun yang akan datang. Terus ada knowledge management, perusahaan harus mampu mengembangkan perusahaannya dengan cara harus memahami perkembangan teknologi yang ada di masa ini untuk keberhasilan perusahaannya. Yang selanjutnya, evidence based management, pengambilan keputusan ini harus didasari dengan uji lapangan yang nyata, bukan hanya teori saja. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang manajemen. Ya, di sini dijelaskan dari beberapa pakar arti dari manajemen. Dan menurut saya sendiri, manajemen adalah suatu cara untuk mengontrol dan menentukan langkah dalam mencapai sesuatu dengan bantuan orang lain. Tentu saja ini sangat, menurut saya, sudah mencakup dari 3 pendapat tersebut menurut pribadi saya. Ya, fungsi manajemen menurut beberapa para ahli, ada dari menurut J.R. Terry, menurut Smeron, dan Ernest Dale. Dan menurut saya, fungsi manajemen untuk mengatur dan mempermudah sebuah pencapaian dengan terkoordinir dengan rapi. Tentu saja ini untuk mempermudah keberhasilan sebuah perusahaan. Yang selanjutnya, tipe manajer secara vertikal. Ada 3 level, yaitu pertama, first line manager. Di sini tingkatannya yang di bawah, yaitu seperti supervisor yang bertanggung jawab secara langsung untuk produksi dan memasarkan barang dan jasa. Yang selanjutnya yang berada di tengah, middle level manager, merupakan manajer yang berada di tingkat tengah yang bertanggung jawab atas unit bisnis, departemen seperti departemen head. Yang terakhir, yang posisi tertinggi, yaitu top level manager, tentu saja yang bertanggung jawab seluruh perusahaan, yaitu dipegang oleh CEO. Untuk keterampilan manajer harus mempunyai conceptual skill, kemampuan untuk berpikir dan mengkonseptualisasi tentang situasi yang abstrak.
Selanjutnya human skill, kemampuan untuk bekerja secara individu maupun secara tim, termasuk kemampuan untuk motivasi memimpin. Yaitu ada technical skill, memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap suatu pekerjaan. Beberapa faktor yang penting yang akan dihadapi oleh seorang manajer. Pertama, konsumen. Bisa kita lihat konsumen sangat mempengaruhi juga, karena kita harus tahu apa yang diinginkan konsumen agar kita mendapat selalu berproduksi untuk konsumen. Yang kedua, sosial media. Kita harus memanfaatkan sosial media dengan baik, dengan cara kita dapat memberikan iklan kepada sosmed melalui Instagram, Facebook atau yang lainnya. Kita memasang iklan di situ untuk menarik para pengguna sosmed yang ada. Yang selanjutnya, inovasi, di mana sebuah produk harus secara bertahap selalu berubah, di mana sesuai keinginan konsumen, kembali lagi ke konsumen. Karena inovasi ini lebih ke arah untuk tidak jenuh dengan produksi yang ada dan membuat produsen itu konsumen semakin senang. Yang selanjutnya, sustainability. Seorang manajer harus dapat memikirkan keberlanjutan tentang usahanya agar dapat bertahan lama. Ini lebih ke arah perencanaan ke depan agar perusahaan tersebut tetap berjalan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.